Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Suci Aliah Putri, dan teman saya Gabriela, dan Hanas, dan Rio. Judul proposal kami adalah tentang game kepahlawanan dan semangat kebangsaan. Selanjutnya akan dibaca oleh Hanas. Poin A adalah latar belakang masalah. Berdasarkan sejarah Indonesia, negara kita pernah mengalami penjajahan oleh negara Jepang dan Belanda selama berabad-abad. Dalam game ini ada beberapa daerah seperti Bandung dengan peristiwa Bandung Lautan Api, Medan dengan peristiwa pertempuran Medan Area, Ambarawa dengan peristiwa pertempuran Ambarawa, Yogyakarta dengan peristiwa agresi militer Belanda II. Tempat tersebut merupakan daerah yang terjadi peristiwa pertempuran yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada tujuan. Game ini dibuat untuk para pemainnya mengetahui peristiwa penjajahan yang ada di Indonesia, dikarenakan map yang dibuat adalah lokasi saat peristiwa penjajahan terjadi, dan meningkatkan rasa hormat kita kepada para pahlawan yang sudah berhasil mengusir para penjajah dari Indonesia. Maka dari itu dibuatlah game ini dengan karakter para pejuang Indonesia melawan para penjajah. Yang ketiga, hasil yang dicapai. Misi utama game ini adalah melawan musuh yang merupakan para penjajah dengan cara kita melakukan peperangan dengan mereka. Dan saat kita memenangkan permainan ini, kita bisa menilai bahwa para pejuang Indonesia dengan semangat mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia. Selanjutnya adalah metodologi. Yang digunakan adalah multimedia development life cycle. Merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan multimedia untuk memastikan bahwa produk multimedia yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan bisnis. Yang pertama ada konsep. Tahap ini merupakan menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Yang kedua adalah desain atau perancangan. Tahap ini membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, tampilan, gaya, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Yang ketiga ada material collecting atau pengumpulan data. Tahap ini adalah tahap pengumpulan bahan sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Yang keempat ada assembly, tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia. Yang kelima ada testing atau pengujian. Tahap pertama pada tahap ini disebut sebagai tahap pengujian alpha atau alpha test yang diuji oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri. Yang keenam ada distribution atau pendistribusian. Tahap ini aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Selanjutnya ada jenis game. Jenis game kami yaitu serious game, merupakan jenis game yang dirancang untuk tujuan tertentu di luar hiburan semata. Tujuan dari game ini biasanya adalah untuk mengajarkan keterampilan baru, memberikan pengetahuan yang bermanfaat, atau meningkatkan kemampuan tertentu. Game serius dapat digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, militer, dan banyak lagi. Ada analisis pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Game ini merupakan game dengan genre run and gun, sehingga segmentasi pasar dalam game ini yang pertama penggemar game aksi, yang kedua penggemar game klasik, yang ketiga pemain hardcore, yang keempat pemain casual, yang kelima penggemar senjata dan perang. Yang kedua persaingan pasar. Genre run and gun merupakan salah satu game yang cukup populer di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan pasar game dengan genre ini. Yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi. Pasar game dengan genre ini di Indonesia cukup ramai dengan adanya beberapa game populer yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, preferensi konsumen. Preferensi konsumen terhadap game dengan genre ini di Indonesia cukup besar, terutama bagi mereka yang suka dengan game-game yang menantang dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi game yang semakin pesat juga mempengaruhi persaingan pasar game genre run and gun Indonesia. Yang keempat, ada harga. Harga game juga mempengaruhi persaingan di pasar game genre run and gun Indonesia. Yang kelima, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting dalam persaingan pasar game dengan genre ini di Indonesia. Yang ketiga ada tren pasar. Di Indonesia, game genre ini juga memiliki tren pasar yang khas. Berikut adalah beberapa tren pasar genre run and gun. Yang pertama, pengembangan game oleh pengembang lokal. Ada banyak pengembang game lokal di Indonesia yang mulai mengembangkan game genre ini. Yang kedua ada fokus pada game mobile. Game genre ini yang dapat dimainkan di perangkat mobile semakin populer di Indonesia karena banyak penggemar game yang lebih memilih bermain di perangkat mobile daripada di konsol atau PC. Yang ketiga, popularitas game-game klasik.
Yang keempat, penekanan pada fitur sosial. Yang kelima, tampilan dan tema yang menarik. Yang keenam, fokus pada gameplay yang mudah dimainkan. Yang ketujuh, game gratis dengan model monetisasi in-app purchase. Yang keempat, peluang dan tantangan pasar. Untuk peluangnya, yang pertama, pertumbuhan pasar game di Indonesia yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, industri game di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga menawarkan peluang besar bagi game genre run and gun untuk tumbuh dan berkembang di pasar Indonesia. Yang kedua, kebutuhan akan game yang menantang. Game dengan genre ini menawarkan gameplay yang menantang dan cepat, sehingga dapat menarik minat pemain yang mencari tantangan dalam bermain game. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Perkembangan teknologi game dan perangkat mobile memungkinkan pengembang untuk membuat game dengan genre ini yang lebih kompleks dan menarik bagi pemain. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, persaingan yang ketat. Pasar game di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pengembang game yang bersaing untuk menarik perhatian pemain. Yang kedua, preferensi pemain. Pemain game di Indonesia memiliki preferensi game yang berbeda-beda dan mungkin lebih memilih game dengan genre yang lebih populer seperti game Battle Royale atau MOBA. Yang ketiga, ada infrastruktur game yang masih berkembang. Meskipun industri game di Indonesia terus berkembang, infrastruktur game seperti koneksi internet dan perangkat keras mungkin masih belum sepenuhnya memadai, terutama di daerah yang lebih terpencil. Selanjutnya akan dibacakan lagi. Bagian G, rencana produksi. Pembuatan game melalui beberapa tahap yang dilakukan, mulai dari perancangan sampai game selesai dibuat dan siap didistribusikan. Berikut tahapan proses produksi game. 1. Inisiasi. Identifikasi personal dari karakter atau pemeran dalam game. Identitas brand game yang dibuat. C. Genre game yang akan dibuat. D. Platform nantinya game akan dimainkan di PC, Android, iOS, atau console. Pre-production. Pada tahap inilah sebuah game dirancang mulai dari menentukan cerita, karakter, tantangan dalam permainan, fun factor, unsur apa saja yang membuat game itu menarik, sampai masalah-masalah teknis lainnya. Storyboard atau scripting menulis jalan cerita secara utuh game dari awal sampai akhir. B. Desain game menentukan desain game satu babak yang dimainkan sampai game dikategorikan selesai atau game over. Sampai menentukan jebakan, punishment, dan reward di dalamnya. C. Desain level game menentukan tingkatan-tingkatan kesulitan dalam setiap level atau satu babak permainan. D. Konsep art versi 2D atau 3D. Pada tahap ini sudah dibuat draft artist versi 2D atau 3D dari game yang akan dibuat, yang nantinya akan dimunculkan dalam game. E. Tools atau GUI. Tombol-tombol tools atau cara menggerakkan dan memainkan game sudah fix. F. Memilih audio, suara, efek, ilustrasi musik yang nantinya mengiringi game sudah dipilih dan divalidasi. G. Prototype game. Pada tahap ini sudah dibuat satu babak atau satu level game yang sudah dapat dicoba atau dimainkan meskipun terbatas fiturnya. H. Menarik kesimpulan awal terhadap produk game, apakah akan produksi atau tidak. 3. Tahap produksi. Tahap ini dilakukan pembuatan aset, coding, dan kombinasinya. 4. Melakukan tes atau pengujian. Setelah game selesai dibuat oleh programmer, selanjutnya adalah menguji apakah game yang dibuat masih ada bug atau tidak. Proses ini menentukan apakah game tersebut sudah layak diunggah ke toko aplikasi atau dilakukan revisi oleh programmer. 5. Meliris game. Setelah semua game siap, game akan dipublikasikan ke toko aplikasi seperti melalui Google Play Store, App Store, Steam, Amazon Game Circle, Ubuntu Software Center, Windows Game-nya. Bagian H. Proyeksi keuangan. 1. Kebutuhan modal. Dalam
rencana awal pembuatan game dilakukan pendataan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk investasi awal. Berikut adalah daftar kebutuhan awal yang diperlukan. Terdapat tabel 1 proyeksi tabel kebutuhan modal. 1. Dengan kategori peralatan komputer, keterangan komputer programmer jumlah 1 dengan biaya 4 juta, dan tambahan tablet jumlah 1, biayanya 1.200.000. Yang kedua, domain dan hosting website, keterangan hosting 2 GB, dengan jumlah 1, dengan jumlah 1 dengan biaya 720.000. Ketiga, software, keterangannya akun Google Developer dengan jumlah 1, biaya 350.000. Tambahan game engine jumlah 1 dengan biaya 500.000. Keempat, pembuatan game, keterangan pembuatan game jumlah 1 dengan biaya 3.500.000, total 10.270.000 dengan modal awal 10.270.000. Yang kedua, biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang dilakukan lebih banyak di media sosial. Berikut ini adalah data anggaran untuk pemasaran di media sosial. Tabel 2, biaya pemasaran. 1. Promosi media sosial. Keterangan Instagram dengan tarif 2.000, bulanan 20 dengan bulanan 80.000, tahunan 1 juta. Yang kedua, promosi media sosial, keterangan Facebook dengan tarif 2.000, bulanan 80.000, tahunan 1 juta. Yang ketiga, promosi media sosial, keterangan Google dengan tarif 50.000, bulanan 1.500.000, tahunan 18 juta. Dengan total tarif 54.000, bulanan 1.061.500, dengan tahunan 20 juta. Teknik marketing. Harga. Definisi dasar harga adalah uang yang dibebankan untuk suatu produk. Harga yang ditawarkan kepada konsumen adalah gratis. Konsumen atau pengguna langsung bisa memainkan game di laptop atau PC. Diharapkan dengan harga yang gratis akan meningkatkan jumlah pengguna yang memainkan game tersebut. B. Promosi. Melalui platform periklanan online atau media sosial, game yang dibuat ini juga akan dipasarkan dengan cara beriklan dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. B. Melalui affiliate network, memasarkan game melalui affiliate adalah salah satu cara memasarkan game murah dan efektif. Pasalnya, kami hanya akan membayar sejumlah user yang menginstal game kami dengan nominal yang disepakati di awal. C. Mobile advertising. Tips pemasaran modern di industri game berikutnya adalah dengan memanfaatkan mobile ads. Saat ini bola mata para pengguna layanan digital lebih banyak tertuju dengan layar ponsel mereka. Jadi tak ada salahnya bila memanfaatkan segala saluran periklanan digital yang ada untuk menjangkau pasar yang lebih luas. D. Pemasaran video, promosikan dan memasarkan produk dengan menggunakan konten video. Biasanya dalam konsep yang digunakan dalam video marketing ini adalah teknik storytelling, sehingga data bisa disajikan dengan lebih menarik. Yang J, branding pasca rilis. Beberapa langkah branding yang dapat dilakukan pasca rilis pembuatan game antara lain. Yang pertama, mempromosikan game secara online. Gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, dan platform online lainnya untuk mempromosikan game. Yang kedua, mempromosikan game di acara game. Ikuti acara game dan pameran game lokal maupun internasional untuk memperkenalkan game kepada khalayak yang lebih luas. Yang ketiga, menjaga kualitas game. Pastikan game yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan memenuhi harapan penggemar game. Game yang berkualitas akan memperkuat citra dan reputasi game yang dibuat. Yang terakhir, menjaga kualitas game. Pastikan game yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan memenuhi harapan penggemar game.
game yang berkualitas akan memperkuat citra dan reputasi game yang dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe yang telah dibuat. Ini adalah menu utama dari game. Yang pertama ada button mulai, yang kedua ada button tentang, dan yang ketiga button keluar. Button mulai untuk kita memulai permainan, button tentang untuk kita melihat bagaimana cara kita bermainnya, button ketiga untuk keluar dari game. Ini adalah tampilan saat kita mengklik button mulai dan memunculkan beberapa map yang dapat kita mainkan. Ini adalah pop-up yang muncul saat kita baru memainkan gamenya dan setelah memilih map yang kita ingin mainkan. Ini adalah contoh permainan yang sudah dimulai. Dan ini adalah pop-up keybinds untuk tombol pintasan dengan fungsi-fungsi tombol yang dapat dimainkan saat kita berada dalam game. Ini adalah tombol pause. Jika kita mengklik tombol pause, maka muncul pop-up jeda yang terdapat 3 button, yaitu button pertama ada lanjutkan, yang kedua ada mulai ulang, dan yang ketiga ada main menu. Yang lanjutkan adalah untuk memulai lanjut permainan, yang kedua ada mulai ulang yaitu untuk mengulang permainan dari awal lagi, yang ketiga main menu yaitu kembali ke halaman utama. Dan ini adalah pop-up saat kita telah menyelesaikan permainan dengan sukses, yaitu ada button lanjutkan yaitu untuk melanjutkan permainan selanjutnya, dan yang kedua adalah main menu untuk kembali ke halaman awal. Dan ini adalah pop-up saat kita gagal menyelesaikan permainan. Yang pertama ada button coba lagi yaitu untuk memulai awal permainan lagi. Yang kedua adalah main menu kembali ke halaman utama. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.